Tiga pemain diaspora era Shin Tae-yong yang berpotensi tak akan lagi dilirik Clifford. Pergantian pelatih nasional biasanya jadi momen yang mendebarkan, baik buat pemain maupun fans. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, punya beberapa pemain naturalisasi andalan yang kini bisa jadi korban dari pelatih baru, Patrick Clifford. Artikel ini bakal ngebahas tiga pemain yang mungkin tak lagi dipanggil oleh Clifford dan alasan dibalik keputusan tersebut. Patrick Clifford, mantan bintang sepak bola Belanda dan legenda Barcelona, baru saja diangkat jadi pelatih timnas Indonesia. Kehadirannya nggak cuma bikin heboh, tapi juga membawa harapan besar buat timnas Indonesia untuk meraih prestasi lebih, termasuk melaju ke Piala Dunia 2026. Clifford dikenal dengan pendekatan taktis modern dan kemampuan membangun tim yang solid. Dengan pengalaman internasionalnya, Clifford diharapkan bisa merekrut pemain-pemain diaspora Indonesia yang punya kualitas tinggi. Tapi, pergantian pelatih ini juga bisa berarti perubahan besar dalam komposisi tim, termasuk mungkin pengurangan pemain naturalisasi era Shin Tae-yong. Pergantian pelatih seringkali membawa perubahan dalam filosofi dan strategi permainan. Pemain yang dulu jadi andalan pelatih lama bisa jadi tak lagi sesuai dengan visi pelatih baru. Hal ini juga berlaku untuk pemain naturalisasi yang diandalkan oleh Shin Tae-yong. Dengan Patrick Clifford yang punya gaya bermain berbeda, pemain-pemain ini mungkin tak lagi jadi prioritas. Ada tiga pemain naturalisasi era Shin Tae-yong yang berpotensi dicoret oleh Clifford. Yuk, kita kenali siapa saja mereka. Pertama, Nathan Choeon. Profil pemain, Nathan Choeon adalah gelandang bertahan yang punya darah Indonesia dan Belanda. Saat ini, ia bermain di Swansea City di Inggris. Nathan dikenal dengan kemampuan tackling dan distribusinya yang baik, tapi sayangnya, ia jarang dapat menit bermain di klubnya. Alasan potensial dicoret, Nathan cuma tampil 3 kali di Swansea City musim ini, termasuk pertandingan terakhirnya di Piala Liga Inggris melawan Wycombe Wanderers. Kurangnya waktu bermain bikin Nathan sering tampil canggung saat gabung timnas Indonesia. Patrick Clifford, yang lebih mengutamakan pemain yang sering bermain di klub, mungkin bakal gak lagi memanggil Nathan. Dampak terhadap timnas, jika Nathan dicoret, timnas Indonesia harus mencari alternatif lain yang lebih konsisten dan punya performa baik di klub. Ini juga bisa jadi peluang buat pemain muda lokal untuk naik ke tim utama. 2. Justin Hubner. Profil pemain, Justin Hubner adalah bek muda berusia 20 tahun yang punya darah Indonesia Belanda. Ia bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris. Justin dikenal dengan kecepatan dan kemampuan bertahan yang bagus. Alasan potensial dicoret, Justin sering mengalami cedera, bikin dia cuma main 3 kali musim ini. Cedera yang sering dialami jadi masalah serius, apalagi dengan kedatangan pemain seperti Pascal Struijk dari Leeds United yang lebih konsisten. Clifford mungkin memilih pemain yang lebih fit dan gak rawan cedera. Dampak terhadap timnas, kehilangan Justin bisa bikin timnas Indonesia butuh bek baru yang gak hanya cepat tapi juga tahan banting di lapangan. Ini juga berarti Justin harus fokus memperbaiki kondisi fisiknya untuk tetap berkarir. 3. Rafael Struijk. Profil pemain, Rafael Struijk adalah penyerang muda berusia 21 tahun yang bermain untuk Brisbane Roar di Australia. Dengan tinggi badan 188 cm, Rafael punya kemampuan aerial yang bagus dan kecepatan di lini depan. Alasan potensial dicoret, walaupun Rafael rutin main di Brisbane Roar, performanya di lapangan kurang memuaskan dengan cuma mencetak 1 gol dari 12 pertandingan musim ini. Di timnas Indonesia, Rafael juga cuma ngumpulin 1 gol dari 22 pertandingan. Clifford, yang punya standar tinggi, mungkin bakal cari penyerang yang lebih produktif. Dampak terhadap timnas, Rafael bisa digantikan oleh penyerang lain yang lebih mampu mencetak gol dan membawa timnas Indonesia lebih jauh di kompetisi internasional. Ini juga berarti Rafael harus lebih konsisten dan mungkin mencari klub yang bisa mendukung perkembangan karirnya. Patrick Clifford punya filosofi dan gaya bermain yang berbeda dari Shin Tae-yong. Clifford lebih fokus pada konsistensi dan performa pemain di klubnya. Jadi, pemain yang jarang main di klub mungkin gak sesuai dengan standar yang diinginkan Clifford. Clifford terkenal dengan disiplin dan fokus pada performa pemain. Pemain yang sering cedera atau gak konsisten di klubnya mungkin dipandang kurang siap untuk berkontribusi maksimal di timnas. Selain merekrut pemain diaspora, Clifford juga kemungkinan akan lebih fokus pada pengembangan pemain lokal. Dengan ini, timnas Indonesia bisa punya tim yang lebih kohesif dan punya ikatan kuat dengan tanah air.
Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal pemain naturalisasi. 3 pemain andalan era Shin, yakni Nathan Koyaon, Justin Hubner, dan Rafael Struijk, berpotensi dicoret oleh Kluivert untuk memberi ruang bagi pemain-pemain yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Strategi PSSI dalam merekrut pemain diaspora dan fokus pada pengembangan pemain lokal akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia dalam meraih prestasi di Piala Dunia 2026. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi, mulai dari proses naturalisasi hingga adaptasi budaya pemain. Dengan dukungan penuh dari semua elemen sepak bola Indonesia, perubahan ini diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, memberikan inspirasi bagi generasi muda, dan mengukir prestasi gemilang di kancah internasional.